Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, Kakak, Abang, dan teman-teman sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Master of Science, kami dari kelompok 1 berkesempatan untuk membahas materi mengenai anatomi dan fisiologi ginjal. Nah, kelompok 1 ini terdiri dari 9 orang, di mana ada Revia Rahmaningsi, Saleh Hamzah, Delvi Regika, Garnis Viola, Lydia Triwulandari, Nurul Ufa Istiqomah, Putri Muhmida, Rati Sri Rezeki, dan Valentino. Untuk materi kali ini, kami telah membaginya ke dalam 5 submateri, yaitu yang pertama ada anatomi dari ginjal, yang kedua ada fisiologi dari ginjal, yang ketiga ada urin dan komposisi urin, yang keempat ada proses pembentukan urin, dan yang terakhir atau yang kelima adalah glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke anatomi dari ginjal. Seperti yang kita ketahui, ginjal adalah sepasang organ yang berbentuk seperti kacang yang terletak saling bersebelahan. Nah, setiap ginjal itu mengandung unit penampisnya yang kita kenal sebagai nefron. Dan nefron ini terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomerulus itu sendiri berfungsi sebagai alat penyaring, sedangkan tubulus ini adalah struktur yang mirip dengan tuba yang berikatan dengan glomerulus. Ginjal ini berhubungan dengan kandung kemih melalui tuba yang kita kenal sebagai ureter. Untuk lebih jelasnya, ginjal ini terletak dalam rongga abdomen dan letak dari ginjal itu sendiri, ginjal kanan akan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Mengapa hal tersebut demikian? Karena adanya hepar. Tinggi rendahnya letak ginjal seseorang itu akan berubah sesuai dengan respirasi dan perubahan posisi tubuh dari orang tersebut. Jadi, tiap-tiap ginjal itu mempunyai panjang sekitar 11,25 cm dengan lebar 5-7 cm dan tebal 2,5 cm. Berat ginjal itu sendiri berbeda antara laki-laki dewasa dengan wanita dewasa, di mana laki-laki dewasa ini akan mempunyai berat ginjal sekitar 150-170 gram, dan sedangkan wanita dewasa akan mempunyai berat ginjal 115-155 gram. Dan masing-masing ginjal memiliki bagian yang berwarna coklat gelap di bagian luar yang kita sebut dengan korteks dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang. Secara struktur, ginjal ditutupi oleh kapsul tunika fibrosa yang kuat, dan apabila kapsul dibuka akan terlihat permukaan dari ginjal yang licin dengan warna merah tua. Nah, secara umum ginjal terdiri dari yang pertama ada bagian dalam internal medula, di mana substansia medularis terdiri dari piramid renalis yang berjumlah antara 8-16 buah dengan basis panjang ginjal, sedangkan apexnya menghadap ke sinus renalis. Dan yang kedua itu ada bagian luar eksternal korteks. Substansia korteks kalis berwarna merah, konsistensi lunak dan memiliki granula. Substansia ini berada tepat di bawah tunika fibrosa dan melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis, dan bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis. Bila sebuah ginjal kita iris memanjang, maka akan tampak bahwa ginjal itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian kulit atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Yang pertama itu kulit ginjal atau korteks. Pada kulit ginjal ini terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut dengan nefron. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapil-kapil darah yang tersusun bergumpal, disebut dengan glomerulus. Kedua ada sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal ini terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut dengan piramid renal. Dengan dasarnya menghadap korteks dan puncaknya disebut apex atau papilla renis, mengarah ke bagian dalam ginjal. Yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis ini adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal membentuk corong lebar.
Fungsi ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu mengatur volume cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, mengekskresikan sisa-sisa hasil metabolisme, fungsi hormonal dan metabolisme, pengaturan tekanan darah, dan pengeluaran zat beracun. Selanjutnya adalah fisiologi ginjal. Ginjal menjalankan fungsi yang vital sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan mengekskresikan zat terlarut dan air secara selektif. Fungsi vital ginjal dicapai dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus dengan reabsorpsi sejumlah zat terlarut dan air dalam jumlah yang sesuai di sepanjang tubulus ginjal. Kelebihan zat terlarut dan air diekskresikan keluar tubuh dalam urin melalui sistem pengumpulan urin. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar fisiologi ginjal. Terdapat bagian-bagian seperti adrenal gland, kidney, renal artery, dan bagian-bagian lainnya. Selanjutnya, pada fisiologi ginjal terdapat korteks renalis. Korteks renalis merupakan bagian luar ginjal yang berwarna merah coklat, terletak langsung di bawah kapsula fibrosa dan berbintik-bintik pada korteks renalis karena adanya corpusculus renalis dari Malpighi yang terdiri atas kapsula Bowman dan glomerulus. Kapsula Bowman merupakan permulaan dari saluran ginjal yang meliputi glomerulus, sedangkan glomerulus merupakan anyaman pembuluh-pembuluh darah pada ginjal. Dan secara fisiologis, pada bagian glomerulus ini terjadi filtrasi darah untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Selanjutnya adalah medula renalis. Medula renalis terletak dekat hilus. Sering terlihat garis putih karena adanya saluran yang terletak di piramida. Yang pertama yaitu lengkung Henle, yang kedua yaitu ductus colligans, dan yang ketiga yaitu ductus berlini atau ductus papillaris. Fisiologi ginjal itu dia terdiri dari 3 mekanisme, yaitu ada filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubular, dan yang terakhir itu sekresi tubular. Untuk mekanisme yang pertama itu ada filtrasi glomerulus. Proses filtrasi membran ini melalui 3 lapisan, yaitu lapisan pertama sel-sel endotel glomerulus yang memiliki pori-pori yang besar. Untuk lapisannya kedua itu basa lamina yang mengandung fibril-fibril yang mencegah filtrasi protein plasma yang lebih besar. Untuk lapisannya ketiga yaitu filtrasi slit yang merupakan celah antar pedisel yang berbentuk membran tipis yang memiliki diameter kurang dari 6-7 nanometer. Untuk mekanisme yang kedua yaitu reabsorpsi tubular, di mana penyerapan kembali zat-zat ke kapiler peritubular dan vasa rekta. Ini bersifat aktif dan pasif pada zat terlarut. Untuk protein dan peptida diabsorpsi melalui pinositosis. Untuk rute reabsorpsinya yaitu pertama ada paraselular reabsorpsi, di mana air dan zat itu dia terlarut di tubulus dan kembali ke kapiler dengan bergerak di antara sel-sel tubulus. Untuk rute yang kedua itu ada transselular reabsorpsi, di mana substansi dari cairan di lumen tubulus melewati membran apikal di sel tubulus yang menyeberangi sel sitosol dan kemudian dia akan masuk ke interstisium melalui basolateral membran. Untuk rute reabsorpsi yang ketiga yaitu ada reabsorpsi di tubulus proksimal, di mana yang dia reabsorpsinya itu sebanyak 65% dari filtrat glomerulus, air, natrium, kalium, glukosa, dan asam amino. Rute keempat reabsorpsinya itu ada reabsorpsi di loop Henle, di mana air direabsorpsi melalui osmosis sebanyak 15% di descendens lengkung Henle. Di ascendens air ini dia tidak direabsorpsi. Untuk rute selanjutnya yaitu reabsorpsi di tubulus distal, di mana dia akan mereabsorpsi natrium dan 10-15% air. Untuk mekanisme yang terakhir yaitu sekresi tubular.
Untuk pengertian sekresi itu dia merupakan proses seluler penguraian dan pelepasan produk spesifik. Sedangkan fungsi utama dari tubulus itu merupakan dia melakukan reabsorpsi dan sekresi dari zat-zat yang ada di dalam ultrafiltrat yang berbentuk glomerulus. Di sini tubulus itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tubulus proximalis, Lenke-Henle, dan tubulus distalis. Tubulus proximalis itu berfungsi untuk mengadakan reabsorpsi bahan-bahan ke dalam tubuli. Sehingga tubulus proximalis ini akan bertanggung jawab pada proses awal pembentukan filtrat glomeruli. Untuk hampir 75% natrium air itu hampir semua glukosa dan asam amino yang difiltrasi akan direabsorpsi kembali ke bagian tubulus proximalis. Untuk yang kedua itu ada Lenke-Henle. Lenke-Henle ini mempunyai fungsi untuk reabsorpsi bahan-bahan dan cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam tubulus. Misalnya pada nefron juxtamedularis 25% air dan natrium direabsorpsi pada Lenke-Henle. Sedangkan urea itu disekresi ke dalamnya. Lenke-Henle ini juga memegang peranan penting dalam proses pemekatan dan pengenceran urin. Untuk tubulus yang terakhir yaitu tubulus distalis. Tubulus distalis ini adalah mulainya dari bagian akhir segmentable ascendens sampai ujung dari papila pada setiap nefron segmen ascendens yang tebal ini. Di mana dia nanti akan mengadakan kontak dengan glomerulus asalnya pada kutub vaskular, dan pada tubul distalis ini terdapat struktur yang disebut juga dengan juxtaglomerular apparatus. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fisiologi ureter. Ureter itu merupakan saluran urin yang berasal dari ginjal, yaitu melalui pelvis renalis ke vesika urinari atau buli-buli. Saluran ureter ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pars abdominalis atau disebut juga dengan pada dinding dorsal abdomen, dan pars pelvina yaitu pada dinding pelvis. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pars abdominalis. Secara anatomi, pars abdominalis ini panjangnya itu kurang lebih 25-35 cm. Dia terletak turun ke bawah ventral dari tepi medial musculus psoas major yang memisahkan dari ujung proseus transversus vertebrata lubalis 2-5 dan merupakan lanjutan dari pelvis renalis yang terletak dorsal dari vasa renalis. Ureter dextra ini berjalan dorsal dari pars descendens duodeni, arteri spermatica interna, arteri colica dextra, dan arteri iliocolica. Serta dia berada di sebelah kanan dari vena cava inferior. Ureter sinastral ini berjalan dorsal dari arteri spermatica interna, arteri colica interna, dan kolon sigmoid. Untuk saluran ureter yang kedua yaitu ada pars pelvica, di mana dia setelah masuk ke dalam cavum pelvis, ureter ini akan berjalan ke kaudal pada dinding lateral pelvis yang tertutup oleh peritoneum, di mana nanti mula-mula terletak ventrokaudal dari arteri venous iliaca interna, kemudian akan menyilang medial dari chorda arteri umbilicalis dan arteri vanae nervus obturatoria, di mana pada tempatnya setinggi spina ischiadica ini akan membelok ke arah ventromedial. Kemudian nanti akan mencapai ke bagian dorsal vesika urinaria yang kurang lebih tingginya itu 4 cm, karnial dari tuberculum pubicum. Fisiologi vesika urinaria. Yang pertama yaitu mukosa. Mukosa ini merupakan jaringan ikat kendor sehingga dalam keadaan kosong mukosa vesika urinaria membentuk lipatan-lipatan yang disebut sebagai rugae vesicae. Rugae ini akan hilang bila vesika urinaria terisi penuh sehingga mukosanya tampak licin. Yang kedua yaitu submukosa. Submukosa ini terdiri atas jaringan ikat kendor dengan serabut-serabut elastis kecuali pada trigonum leutodidi mana mukosanya melekat erat pada jaringan otot
di bawahnya. Yang ketiga yaitu muskularis. Lapisan muskularis terdiri atas jaringan otot polos dengan jaringan ikat fibrous di antaranya. Tebalnya tergantung dari fisika urinaria. Otot-otot ini semua dinamakan muskuli detrusor. Pada trigonum leutodi, jaringan ototnya adalah lanjutan dari stratum longitudinalis ureter, sedangkan tonus interuretericus dibentuk di stratum circularis yang mengelilingi ureter. Muskularis vesika urinaria tersusun dari 3 lapisan. Lapisan paling luar berjalan longitudinal menembal pada daerah kolum, melanjutkan diri ke prostat dan ke uretra, pelika rectovesicalis, pelika pubovesicalis. Lapisan tengah berjalan sirkular dan paling tipis di antara 2 lapisan sebelumnya. Selanjutnya yaitu fisiologi uretra. Yang pertama, uretra pria. Uretra pada pria merupakan saluran fibromuskular untuk jalan urin dari vesika urinaria keluar dan juga untuk jalan keluar sekret dari vesikula seminalis, glandula prostata, dan glandula bulbouretralis serta spermatozoa. Uretra pria lebih panjang daripada uretra wanita. Panjangnya itu kurang lebih 20 cm dimulai dari kalum vesicae menembus kelenjar prostat diafragma urogenital, kemudian melalui corpus spongiosum penis berakhir di glans penis. Bagian dari uretra pria ini yang pertama pars prostatica uretra. Pars prostatica uretrae ini adalah bagian dari uretra yang melalui prostat di mana lumennya paling lebar dan paling elastis. Panjangnya kurang lebih 3 cm, bentuknya fusiformis dan dalam keadaan kosong, dinding anterior dan posterior saling berdekatan. Pada dinding posterior terdapat beberapa struktur. Yang pertama, struktur crista uretralis merupakan tonjolan memanjang dari mukosa dinding dorsal di bagian medial ke arah kranial, berhubungan dengan uvula vesicae ke caudal, berhubungan dengan pars membranaceae uretrae. Yang kedua, coliculus seminalis merupakan pelebaran crista uretralis kira-kira pada pertengahannya. Yang ketiga, urticulus prostaticus merupakan lubang pada puncak coliculus seminalis yang sebetulnya merupakan muara dari suatu saluran yang berhubungan dengan lobus medius prostat. Yang keempat, hiatus ejaculatorius merupakan muara ductus ejaculatoris, terdapat sebelah kanan dan kiri urticulus prostaticus. Dan yang terakhir, sinus prostaticus merupakan celah di sebelah kanan dan kiri crista uretralis. Yang kedua, bagian dari uretra pria yaitu pars membranaceae uretra. Pars membranaceae uretrae diawali dari apeks prostat sampai setinggi bulbus penis. Bagian ini adalah bagian uretra waktu menembus diafragma uger dan merupakan bagian yang pendek. Letak pars membranaceae uretrae 2 cm dorsal dari simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat musculus sphincter uretra externum. Caudal dari diafragma urogenitalis, dinding posterior uretra berhubungan dengan bulbus penis. Ketiga yaitu pars cavernosa uretrae. Ini merupakan letaknya di dalam corpus spongiosum penis berjalan melalui bulbus corpus dan glans penis. Lumen uretra melebar pada bulbus dan pada glandula. Pada dinding vetralnya bermuara ductuli dari glandula bulbouretralis caudal dari diafragma urogenitalis. Selanjutnya, fisiologi uretra pada wanita. Uretra pada wanita ini lebih pendek dibandingkan pada uretra pria, yaitu memiliki panjang 4 cm berjalan dari ventrocaudal mulai dari officium uretra internum pada kolum vesicae sampai pada vesicae uretra externum pada vestibulum vagina. Pada uretra wanita, bagian dalamnya adalah mukosa di mana terdapat lubang-lubang glandula uretralis atau lacuna uretralis. Dan di bagian kaudalnya terdapat ductus pareuretralis atau homolog dengan prostat yang bermuara pada sisi kanan dan kiri officium uretra externum. Lapisan luar adalah muscularis, bagian kranial atau proximal circular, yaitu pada kolum vesicae. Stratum longitudinalis dari vesika urinari ikut memperkuat bagian ini. Bagian tengah terdiri atas jaringan otot polos yang bergaris yang berasal dari muscus pubovaginalis. Bagian distal tidak ada jaringan ototnya.
Fungsi utama ginjal. Yang pertama yaitu ada fungsi ekskresi dan fungsi non-ekskresi. Pada fungsi ekskresi, dia ini berfungsi mempertahankan osmolalitas plasma sekitar 285 mili, mempertahankan volume ECV dan tekanan darah, mempertahankan konsentrasi plasma masing-masing elektron individu dalam rentang normal, mempertahankan derajat keasaman sekitar 7,4, mengekskresikan produk akhir nitrogen dari metabolisme protein, bekerja sebagai jalur ekskretoris untuk sebagian besar otot. Selanjutnya yaitu fungsi non-ekskresi. Fungsi non-ekskresi ini untuk mesintesis dan mengaktifkan hormon. Pada renin, dia ini berpenting dalam pengaturan tekanan darah. Pada eritropin, dia ini merangsang produksi sel darah merah oleh sumsum tulang. Pada prostaglandin, sebagian besar adalah vasodil atau bekerja secara lokal dan melindungi dari kerusakan sistemik ginjal. Selanjutnya yaitu urin dan komposisi urin. Urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang dieskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga hemostatis cairan tubuh. Adapun komposisi urin yaitu 0,5% amonia, 0,18% sulfat, 0,12% fosfat, 0,6% klorid, 0,1% magnesium, 0,15% kalsium, 0,6% potasium, 0,1% sodium, 0,1% kreatinin, 0,3% urik asid, 2% urea, dan selebihnya yaitu 95% air. Secara matematis, urin dan komposisi urin dinyatakan dengan kecepatan ekskresi urin sama dengan laju filtrasi dikurang laju reabsorpsi dan ditambah laju sekresi. Proses pembentukan urin, di mana dalam proses pembentukan urin ini terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu proses filtrasi glomerulus, yang kedua yaitu reabsorpsi tubulus, dan yang ketiga yaitu sekresi tubulus. Setiap proses filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus itu dia diatur menurut kebutuhan dari tubuh kita. Contohnya itu, jika ada kelebihan natrium di dalam tubuh, laju filtrasi natrium itu dia akan meningkat, dan sebagian kecil hasil natrium itu dia akan difiltrasi, akan direabsorpsi menghasilkan peningkatan ekskresi natrium urin. Baiklah, untuk proses yang pertama yaitu ada filtrasi glomerulus. Pada tahap filtrasi ini dia terjadi di dalam badan Malpighi yang di dalamnya terdapat glomerulus yang dikelilingi oleh kapsula Bowman. Di mana prosesnya itu ketika darah yang mengandung air, garam, gula, urea, dan zat-zat lainnya itu serta sel-sel darah dan molekul protein masuk ke dalam glomerulus yang membuat tekanan darah menjadi tinggi sehingga dia akan mendorong air dan komponen-komponen yang tidak dapat larut yang melewati pori-pori endotelium kapiler glomerulus. Untuk bagian yang tersaring itu adalah bagian cairan darah, kecuali sel-sel darah dan molekul protein. Setelah itu, dia nanti akan menuju ke membran dasar dan melewati lempeng filtrasi yang masuk ke dalam ruangan kapsula Bowman. Cairan yang tersaring itu dia nanti akan ditampung oleh kapsula Bowman, di mana dia terdiri dari glukosa, air, natrium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lainnya. Nanti dia akan diteruskan ke tubulus ginjal. Di sini ada beberapa faktor di mana dia nanti akan mempermudah proses dari penyaringan, yaitu tekanan hidrolik dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus. Selain penyaringan, di glomerulus ini dia akan terjadi juga pengikatan kembali sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma.
Hasil dari filtrasi dari glomerulus ini dan kapsula Bowman disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer yang komposisinya itu serupa dengan darah tapi dia tidak mengandung protein. Pada filtrat glomerulus ini dia masih dapat ditemukan asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Untuk proses yang kedua yaitu reabsorpsi tubulus, di mana dia mula-mula urin primer itu dia masuk dari glomerulus ke tubulus contortus proximal. Kemudian dimulai reabsorpsi hingga mencapai lengkung Henle. Zat-zat yang direabsorpsi ini di sepanjang tubulus adalah glukosa, ion Na+, air, dan ion Cl. Setelah sampai di lengkung Henle, volume filtrat itu dia telah berkurang. Hasil dari tahap reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder atau filtrat tubulus. Kandungan dari urin sekunder ini adalah air, garam, urea, dan pigmen empedu, di mana pigmen empedu ini dia berfungsi untuk memberi warna dan bau pada urin. Untuk urin sekunder itu dia akan masuk ke dalam tubulus contortus distal dan akan terjadi lagi penyerapan zat-zat yang tidak digunakan dan kelebihan air itu dia akan diserap sehingga terbentuklah urin. Untuk proses yang terakhir yaitu tahap pengeluaran atau agumentasi. Agumentasi ini disebut juga dengan sekresi tubular yang merupakan proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Sel-sel tubulus ini dia akan mensekresi ion hidrogen, ion kalium, amonium, urea, kreatinin, dan racun ke dalam lumen tubulus melalui proses difusi. Di mana ion-ion ini dia nanti akan kemudian menyatu dengan urin sekunder. Penambahan ion hidrogen pada proses agumentasi atau sekresi tubular ini dia sangat penting karena dia dapat menjaga keseimbangan pH di dalam darah. Jika pH dalam darah mulai turun, sekresi dari ion hidrogen ini dia akan meningkat sampai berada pada keadaan pH normal, di mana pH normalnya itu adalah 7,3 sampai 7,4. Dan urin yang dihasilkan memiliki pH sekitar 4,5 sampai 7,5. Selain itu, pada tahap sekresi tubular ini dia berlangsung proses pembersihan dari zat-zat sisa dari dalam tubuh. Urin yang terbentuk ini dia akan disimpan sementara di dalam kandung kemih. Setelah itu, nanti urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Untuk komposisi dari urin yang dikeluarkan yaitu 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan sisa substansi lainnya seperti pigmen empedu. Di mana tadi pigmen empedu itu dia berfungsi untuk memberi warna pada urin. Itu glomerular filtration rate atau GFR. Laju filtrasi glomerulus ini dia merupakan indikator fungsi renal yang penting untuk diagnosis gangguan fungsi dari ginjal. Renal inulin clearance ini merupakan bahan baku emas untuk LFG atau laju filtrasi glomerulus. Namun dia terbatas penggunaannya oleh karena ketidaksediaan dan pemeriksaannya sangat sulit. GFR ini dia merupakan kira-kira 20% dari aliran plasma ginjal. Seperti pada kapiler yang lain, GFR ini ditentukan oleh yang pertama keseimbangan antara kekuatan osmotik koloid dan hidrostatik yang bekerja pada membran glomerulus. Yang kedua yaitu koefisien filtrasi kapiler glomerulus, hasil permeabilitas, dan daerah filtrasi kapiler. Tekanan filtrasi akhir merupakan jumlah daya osmotik koloid dan hidrostatik yang mendorong atau melawan filtrasi yang terjadi pada kapiler glomerulus. Daya ini dia meliputi yang pertama itu ada tekanan hidrostatik di dalam kapiler glomerulus yang mendorong filtrasi. Yang kedua yaitu tekanan hidrostatik dalam kapsula Bowman di luar kapiler yang melawan filtrasi. Yang ketiga yaitu tekanan osmotik koloid protein plasma di dalam kapiler glomerulus yang melawan filtrasi.
Dan terakhir yaitu tekanan osmotik koloid protein dalam kapsula Bowman yang mendorong filtrasi. Kapiler glomerulus ini dia mempunyai laju filtrasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kapiler lainnya. Karena dia memiliki tekanan hidrostatik glomerulus yang tinggi dan koefisien filtrasi kapiler yang besar. Selanjutnya yaitu fraksi filtrasi. Kemampuan filtrasi suatu zat itu dia ditentukan oleh muatan molekul. Pada umumnya, molekul besar dengan muatan negatif lebih sukar atau lebih susah difiltrasi dibandingkan dengan molekul bermuatan positif dengan ukuran molekul yang sama. Untuk orang yang mengidap penyakit ginjal kronis, mungkin dia memiliki beberapa atau semua tes berikut ini. Yaitu dia ada 5 tes. Yang pertama creatinine serum, asam urat, blood urea nitrogen, protein urin, dan osmolalitas urin test. Untuk creatinine serum, kreatinin itu dia merupakan produk limbah dalam darah yang berasal dari aktivitas otot. Produk limbah ini dia biasanya dibuang dari darah melalui ginjal. Tapi ketika fungsi ginjalnya itu melambat, tingkat kreatinin itu dia akan meningkat. Biasanya hasil pemeriksaan serum kreatinin ini digunakan untuk menghitung GVR. Yang kedua yaitu asam urat. Asam urat itu dia merupakan produk akhir dari metabolisme purin. Purin itu adalah adenin dan guanin yang merupakan konstituen asam nukleat. Asam urat terutama disintesis di dalam hati yang dikatalis oleh enzim santim oksidase. Asam urat itu dia akan diangkut oleh ginjal ke ginjal oleh darah untuk difiltrasi. Reabsorpsi itu dia sebagian dan dieskresi sebagian sebelum akhirnya dieskresi melalui urin. Peningkatan kadar asam urat dalam urin dan serum bergantung pada fungsi ginjal, kecepatan metabolisme purin, dan asupan diet makanan yang mengandung purin. Yang ketiga yaitu blood urea nitrogen atau nitrogen urea. Ini merupakan produk limbah normal dalam darah yang berasal dari pemecahan protein dari makanan yang kita makan dan dari metabolisme tubuh. Hal ini biasanya dapat dihapus dari darah dengan ginjal. Tapi ketika fungsi ginjalnya itu melambat, tingkat nitrogen urea ini akan naik. Nitrogen urea ini dia dapat meningkat bila mengkonsumsi lebih banyak protein dan dapat turun jika makan sedikit protein. Selanjutnya yaitu protein urin. Bila ginjal kita rusak, maka dia dapat terjadi kebocoran protein ke urin. Adanya protein dalam urin itu merupakan tanda awal dari penyakit ginjal kronis. Biasanya hanya sebagian kecil protein plasma disaring di glomerulus yang dapat diserap oleh tubulus ginjal yang kemudian dia dieskresikan ke dalam urin. Dengan menggunakan spesimen urin acak atau random atau urin sewaktu, protein dalam urin dapat dideteksi menggunakan strip reagen. Norma ekskresi protein biasanya tidak melebihi 150 mg per 24 jam atau 10 mg per dl urin. Lebih dari 10 mg per dl itu didefinisikan sebagai protein nuria. Yang terakhir yaitu osmolalitas urin test. Osmolalitas urin itu dia merupakan pengukuran jumlah partikel terlarut dalam urin. Pengukuran ini lebih tepat dilakukan daripada berat jenis untuk mengevaluasi kemampuan ginjal dalam menghasilkan urin dengan konsentrasi pekat ataupun encer. Ginjal yang berfungsi normal dia akan mengeluarkan lebih banyak air ke dalam urin sebagai asupan cairan yang meningkat. Jika asupan cairan menurun, ginjal mengeluarkan air kurang dan urin menjadi lebih terkonsentrasi. Pengujian ini dapat dilakukan pada sampel urin dikumpulkan hal pertama di pagi hari. Pada sampel berjangka waktu beberapa atau pada sampel kumulatif yang dikumpulkan selama 24 jam. Biasanya dia akan memerlukan makanan atau protein tinggi selama beberapa hari sebelum diuji dan diminta untuk minum cairan malam sebelum pengujian.
Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang anatomi dan fisiologi ginjal. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika ada salah dan kurang, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.